Assalamualaikum Sobat Arsy Channel tercinta. Apa kabarnya? Moga tetap dalam kondisi sehat dan fit. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Arsy Channel akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Red. Film ini dirilis pertama kalinya pada 14 Januari 2021. Pengungkapan kasus pembunuhan seorang pria yang bernama Akas menemui jalan buntu. Meski polisi telah menangkap seorang tersangka, namun polisi tidak mampu menemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat menjerat tersangka pembunuhan tersebut. Akibatnya, pengadilan membebaskan tersangkanya dari dakwaan. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Tonton terus video ini dan jangan lupa like and subscribe. Film ini disutradarai oleh Kishore Tirumala. Ram Potineni berperan sebagai Aditya sekaligus Siddharth. Malavika Sharma berperan sebagai Mahima. Nivita Peturaj sebagai Yamini. Dan Amrita Iyer sebagai Gayatri. Film ini berkisah tentang dua saudara kembar yang saat kecilnya saling terpisah satu sama lain akibat perceraian orang tuanya. Satunya bernama Siddharth. Ia adalah pemuda yang dikenal baik, seorang engineering yang bekerja di bidang konstruksi. Siddharth hidup dalam kemapanan. Siddharth memiliki seorang kekasih yang bernama Mahima. Ia kenal dengan Mahima karena Mahima bekerja di satu gedung yang sama dengan kantornya. Tiap hari mereka berdua selalu naik lift yang sama. Sehingga suatu waktu, Siddharth memberanikan diri mengajak Mahima untuk berkenalan dan menikmati secangkir teh. Sejak saat itu hubungan mereka sangat erat dan mereka berencana akan menikah. Tapi kebahagiaan mereka hanya sebentar saja. Karena Mahima harus pergi meninggalkannya ke Kolkata untuk menghadiri acara pernikahan temannya. Sementara yang lainnya bernama Aditya. Aditya ini hidup di jalanan dan bergelut dengan dunia hitam. Namun meski hidup di jalanan, ia memiliki sifat yang baik dan rela berkorban untuk rekannya. Aditya sangat suka berjudi. Saat ia memiliki uang yang banyak, maka ia akan menghabiskan uang yang dimilikinya tanpa tersisa sedikit pun. Kebiasaan Aditya ini mengikuti kebiasaan mendiang ibunya. Meski demikian, Aditya sangat memahami hukum, sehingga ia dengan mudah membantu rekannya, Fema, memberikan solusi atas persoalan hukum yang dihadapinya, hingga dapat lolos dari jeratan hukum. Suatu ketika, Aditya mengambil uang Fema sebesar 8 lakh rupiah. Padahal rekannya akan menggunakan uang itu untuk melunasi utang pada bos mafia yang bernama Babji. Oleh Aditya, uang itu dihabiskan semuanya di meja judi hanya pada satu malam. Hingga ketika keesokan harinya, Fema ditagih untuk melunasi utang itu. Fema tidak bisa mengembalikannya. Babji mengancam akan membunuh Fema jika tidak mampu mengembalikan uangnya itu. Mereka pun diberikan waktu seminggu untuk mengembalikan uang 8 lakh tersebut, plus bunganya, sehingga totalnya menjadi 9 lakh rupiah. Saat mereka sedang memikirkan cara mengembalikan utang, tiba-tiba seorang gadis cantik bernama Gayatri menghampiri Aditya dan ingin memberikan uang sebanyak 1,5 lakh untuk mengobati ibu Aditya yang sedang sakit. Aditya dan Fema pun bingung, karena ibu Aditya sendiri sudah lama meninggal. Fema berharap Aditya mengambil uang tersebut untuk membayar utang kepada Babji, tapi Aditya tidak mau mengambilnya. Akhirnya Aditya tahu, ternyata ini ulah salah seorang rekan mereka yang ingin menjodohkan Aditya dengan perempuan cantik ini. Batas waktu yang diberikan oleh Babji hampir berakhir, tapi mereka berdua belum mendapatkan uangnya. Fema sudah disandra oleh Babji. Aditya sudah berusaha menelpon teman-temannya untuk mendapatkan pinjaman, tapi gagal. Tidak ada satupun temannya yang bisa membantu dirinya. Akhirnya ia mendatangi Gayatri untuk meminta pinjaman 1 lakh. Meski Gayatri sudah mengetahui kebohongan sahabatnya itu soal Aditya, tapi ia pun memberikan uang tersebut kepada Aditya. Suatu malam,
Siddharth dan Aditya terlihat sangat kacau karena memikirkan sesuatu. Menggunakan jas hujan berwarna kuning, ia mendatangi kediaman Akash dan langsung menyerangnya. Seketika ia membunuh Akash dan menghilangkan barang bukti. Luka sabetan akibat pergumulan dengan Akash pun ia obati. Belum diketahui siapakah pembunuh Akash, apakah Siddharth ataukah Aditya. Polisi pun melakukan pemeriksaan di tempat kejadian pembunuhan. Tidak ada satupun jejak pembunuh yang ditinggalkan di TKP. Polisi kebingungan mencari barang bukti. Pembunuh mengambil uang Akash yang ada di berangkas. Sementara Aditya membayar lunas utang Fema kepada Babji. Ia tidak mengatakan dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu. Tidak mudah mendapat uang 9 lakh dalam waktu semalam. Aku ingin tahu caramu dapat uang ini, kata Babji. Tapi Aditya tidak menjawabnya dan berlalu begitu saja. Ia juga mengembalikan uang 1,5 lakh kepada wanita cantik yang meminjaminya, yakni Gayatri. Sementara polisi belum berhasil mendapatkan saksi dan barang bukti petunjuk pembunuh Akash. Hingga suatu ketika, seorang anak pemilik rumah yang berada di depan rumahnya Akash menyerahkan sebuah foto selfie Akash dengan pacarnya. Ketika foto itu diperbesar, di pojok balkon rumah Akash terlihat foto yang dikenali oleh inspektur polisi sebagai Siddharth. Siddharth pun dijemput dari rumahnya dan langsung dijebloskan ke sel tahanan tertutup. Ia pun diinterogasi, tapi Siddharth punya alibi dan ia mengaku tidak mengenal Akash. Satu bukti ini sudah cukup. Hidup dan karirmu sudah tamat, kata Najendra. Inspektur polisi yang memang punya dendam tersendiri dengan Siddharth ini. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba menahan Aditya karena berkendaraan dalam keadaan mabuk berat. Setelah sadar, Aditya malah menggoda Yamini. Sub-inspektur polisi dengan kedipan matanya. Ini membuat polisi cantik ini tersipu malu. Ia pun diinterogasi, tapi ia punya alibi yang kuat dan mengaku tidak tahu menahu soal pembunuhan itu. Karena Aditya paham soal hukum, maka ia juga mengancam polisi yang ingin memukulinya saat interogasi dengan pasal-pasal yang membuat polisi itu jadi takut memukulinya. Kehadiran Aditya membuat polisi kebingungan menetapkan tersangka pembunuhan. Apalagi mereka berdua sangat mirip. Polisi memiliki hanya satu alat bukti, yaitu foto. Sementara persidangan akan digelar 2 hari lagi. Mereka berusaha keras mencari alat bukti tambahan, tapi gagal. Inspektur Najendra memarahi Yamini karena lambat mendapatkan alat bukti. Padahal ia sudah tidak sabar ingin melihat Siddharth masuk ke dalam penjara. Rupa-rupanya setelah Yamini menelusuri konflik Najendra dengan Siddharth itu terjadi karena Siddharth membantu putrinya kawin lari dengan laki-laki yang berbeda kasta dengan dirinya. Dan sampai saat sekarang ini, Najendra tidak mengetahui keberadaan putrinya. Itulah ternyata yang membuat Najendra dendam dengan Siddharth. Polisi berhasil mendapatkan helaian rambut pembunuh di TKP. Forensik ingin mencocokkan bukti rambut itu dengan rambut Siddharth dan Aditya. Sambil menunggu hasil forensik, Siddharth mulai ketakutan dan ingin melarikan diri dari sel tahanannya. Polisi tidak berhasil mencegah Siddharth. Aditya pun bertindak mencegah Siddharth melarikan diri. Mereka pun saling tatap dan saling menyerang. Terjadi perkelahian antara mereka berdua. Polisi berusaha melerai dan memasukkannya kembali ke dalam tahanan. Hasil forensik rambut Siddharth dan Aditya telah keluar, dan ternyata sampel rambut keduanya cocok dengan alat bukti. Ini makin membuat polisi bingung. Siapakah pembunuh Akash? Siddharth ataukah Aditya? Siddharth dan Aditya adalah kembar identik. Ayah mereka adalah pengacara dan ibunya pegawai bank. Karena ketidakcocokan, mereka berpisah saat keduanya masih kecil. Siddharth ikut ayahnya sementara Aditya ikut ibunya. Ibunya, Aditya punya kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan, yakni pergi ke klub dan berjudi. Ia bahkan membawa Aditya ke klub.
Ibunya pernah berjanji ke Aditya untuk tidak lagi ke klub. Tapi ternyata kebiasaan buruk itu tidak dapat ia tinggalkan. Hingga pada akhirnya ia memutuskan bunuh diri dengan cara gantung diri. Setelah ibunya meninggal, Aditya dirawat oleh ayahnya. Tapi karena ayahnya lebih memperhatikan Siddharth, Aditya merasa risih dan tidak betah di rumahnya. Siddharth mengambil studi engineering, sementara Aditya belajar hukum, tapi hanya 1 tahun. Suatu waktu ayahnya mendapatkan Aditya bermain kartu dengan teman-temannya. Ia pun dipukuli ayahnya. Ia melawan, bahkan Siddharth pun ikut memukulinya. Ia dan Siddharth selalu tidak akur. Setelah ayahnya meninggal, mereka berdua hidup terasing dan terpisah. Polisi terus berusaha keras mencari alat bukti terkait pembunuhan Akash, tapi mereka tidak juga menemukan alat bukti. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan selama 7 bulan, kasus itu pun disidangkan di pengadilan. Tapi hakim yang memimpin persidangan itu tidak melihat polisi dan jaksa mampu menghadirkan alat bukti yang kuat yang membuktikan siapa pembunuh yang sebenarnya. Tidakkah menurutmu hukum ingin menghukum pelaku sebenarnya? Kita bisa apa jika tidak bisa mendapatkannya? Hukum tidak dapat menghukum kalian karena salah satu dari kalian tidak bersalah. Meski 100 pelaku lolos, tapi tak satu pun orang tak bersalah layak dihukum. Tegas hakim seraya membebaskan Siddharth dan Aditya dari dakwaan. Sepekan setelah putusan, Yamini merapikan kembali barang-barangnya dan menemukan foto Mahima, pacarnya Siddharth. Selama 7 bulan mereka menangani kasus pembunuhan Akash, Yamini tidak pernah melihat Mahima menyinggung Siddharth. Akhirnya ia mencari tahu. Ia menelpon sahabatnya Akash dan mendapatkan jawaban bahwa pacarnya Akash itu adalah Mahima. Ia pun seketika terdiam karena ia telah melewatkan detail yang paling penting. Ternyata, beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan Akash, Siddharth telah mendapatkan informasi. Mahima sudah kehilangan kontak sejak menghadiri pernikahan temannya di Kolkata. Dan Mahima terakhir kali dilihat oleh temannya di stasiun kereta api bersama Akash. Pada saat terjadinya pembunuhan itu, sebelum meninggal, Akash mengaku telah mencampurkan pil penenang ke dalam kaleng minuman Mahima. Dan saat Mahima tidak sadarkan diri, ia memperkosanya selama 2 hari. Akash juga mengaku Mahima mati karena overdosis obat yang ia berikan. Dan ia membungkam polisi untuk tidak menuntutnya. Ia juga mengaku Mahima terus menyebut nama Siddharth hingga ia menghembuskan nafas terakhir. Di akhir cerita, Siddharth dan Aditya bertemu. Siddharth mengatakan pada Aditya kalau ia baru sadar ternyata tindakan Aditya mencegah dirinya kabur dari sel tahanan itu demi menyelamatkan dirinya dari jeratan hukuman mati. Aditya mengaku mengikuti proses penyelidikan kasus itu hingga ia berinisiatif terlibat di dalamnya dan menyelamatkan Siddharth. Pertaruhan terbesarnya menyelamatkan Siddharth diakuinya dilakukan demi ibunya yang mencintai dan selalu merindukan Siddharth. Akhirnya, Aditya pun menikahi Gayatri dan berjanji akan hidup semati dengan dirinya. Sementara, Siddharth sendiri akan ke Mumbai, lalu menetap selamanya di Copenhagen. Demikianlah alur cerita film Raid ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.